Selamat pagi para penonton HH Podcast. Kembali lagi bersama kami di podcast yang paling seru ini bersama host kalian, ya saya Evan. Saya Revan. Dan saya Danella. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Nah, yang berasal dari suatu komunitas Papua yang berada di Surabaya. Halo Kak. Halo. Nah, bisa memperkenalkan diri dulu Kak? Halo semua, perkenalkan nama saya Ander. Lengkap. Lengkap. Nama saya Ander, asal dari Papua. Di sini lanjutkan studi pendidikan di Universitas Airlangga. Sudah. Nah, kalian tahu gak sih kenapa kami mengundang Kak Anda di podcast kali ini? Karena kami semua ingin mengetahui lebih dalam tentang komunitas suku Papua yang berada di Surabaya. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Kakak udah berapa lama jadi koordinator dari komunitas Papua ini? Komunitas Papua. Kalau buat kakak sendiri sih sudah 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Oh, terus kakak taunya tuh komunitas ini didirikannya kapan? Kalau komunitas ini itu didirikannya itu udah lama, kira-kira 2014. 2014-an. 6 tahun, berarti sekarang udah 10 tahun ya? Iya, 10 tahun. Salah satu organisasi mahasiswa Papua yang lama juga di Surabaya. Kalau kakak tahu alasannya kenapa ya komunitasnya ini dibangun gitu? Iya. Apa sih? Kalau untuk alasannya sendiri itu kan kayak gini. Komunitas ini dibangun itu dengan beragam itu tujuan gitu. Nah, tujuan yang pertama itu kan dulu mahasiswa Papua khususnya dari per kabupaten gitu. Mau lanjut pendidikan di luar itu kan yang mereka mikir tempat tinggal, Iya. terus uang makan apa dan segala macam Iya. gitu. Nah, itu disarankan itu tersadar dari kesadaran diri sendiri dari alumni yang sudah lama di sini. Mereka buat proposal, ajukan ke pemerintah. Nah, dari pemerintah itu setujuin gitu. Jadi tujuan dari organisasi ini dibentuk itu ya biar anak-anak Papua yang nanti selanjutnya datang kuliah di Jawa itu biar ada tempat tinggalnya gitu. Biar lebih gampang gitu ya. Iya. Terus di samping itu juga ada ilmu gitu yang bisa dicari. Karena komunitas ini semacam organisasi yang dibentuk. Ada ketuanya dan struktur organisasinya. Oh begitu. Nah, dari yang namanya komunitas ini kan pasti anggotanya banyak ya Kak? Iya. Yang kakak tahu itu jumlah dari anggotanya itu kira-kira berapa? Untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini. Sekarang. Kalau untuk yang sekarang ini kami punya senioritas lebih dari 8. Ada 4 penasehat. Kalau total keseluruhannya ada saran 38. Lumayan banyak buat sekolah anggota. Terus banyak Kak. Ini sebuah komunitas Kak. Termasuk ini. Oh, jadi kan pasti di komunitas kan ini banyak. Ada nggak kira-kira cabang atau tempat lain komunitas ini atau cuma di Uner aja itu Kak? Ya ada sih ada. Ada Ada di mana Kak? Itu Oh, Nah kan anggota dari suatu komunitas yang kakak ini kan banyak Kak. Ada nggak cabang di tempat lain selain komunitas di Uner ini maksudnya? di Selain ya Surabaya aja. Oh iya. Kak. Kalau itu sih emang iya. Soalnya ada itu kayak macam strukturnya gitu. Jadi kayak komunitas kayak macam kakak ngambil contohnya kayak misalnya kakak kan dari Papua, tapi khususnya Kabupaten Yaukimo. Oh. Nah, Kabupaten Yaukimo itu kita buat namanya HPMY. Apa Nah, itu HPMY itu Himpunan Mahasiswa Pelajar Kabupaten Yaukimo. Nah, itu khususnya yang ada di Surabaya. Nah, di tempat-tempat lainnya juga ada. Kayak macam di Malang ada. Di Malang itu namanya IKBPMJ. Terus di Makassar juga ada, hampir di seluruh Indonesia ada. Bahkan di Papua sendiri juga ada. Di Papua sendiri tempatnya masnya harusnya juga ada. Oh, berarti mereka juga nyediain tempat tinggal sama dana gitu Iya, ya? karena itu suatu gerakan. Jadi seiringnya waktu berjalan itu dia kayak berevolusi gitu. Berevolusi yang dulunya dari cuman tempat tinggal, lama-kelamaan jadi tempat buat belajar sampai ada beasiswanya juga di dalam itu komunitas itu. Nah, beasiswa itu ditanggung semua dari pemerintah. Tanggung semua dari itu. Iya.
Oke, karena ini kan komunitas, aturan anggota pasti susah kan. Ada nggak peraturan khusus yang diterapkan buat anggota-anggota komunitas kakak ini? Kalau itu sih ada. Setiap komunitas atau himpunan ataupun organisasi itu kan pasti ada peraturan-peraturannya. Iya. Nah kalau di sini itu kita sebutnya dengan ADRT. ADRT, Iya. baru lagi sebenarnya. Iya, jadi ADRT-nya itu kayak gini. Sebelum adanya MUBES atau pemilihan ketua baru yang nanti menduduki kepala dari organisasi itu, nanti kita sahkan ADRT-nya gitu. Jadi ADRT-nya itu disahkan bersama gitu. Jadi, peraturan-peraturan apa saja yang boleh dipakai di organisasi dan apa yang nggak boleh dipakai di organisasi. Nah itu ada di kegiatannya namanya MUBES. Kegiatan MUBES itu musyawarah besar itu. Itu tempat di mana nanti ADRT itu dibentuk gitu. Oh, kalau begitu pasti juga dibarengi dengan sanksi-sanksinya kan? Sanksi Kalau untuk sanksi-sanksinya sih, buat peraturannya maksudnya. kalau peraturan-peraturannya sih tidak terlalu kayak ada sanksinya, tapi sanksinya itu ya kayak Yang mungkin kayak dia nginati organisasinya itu baru dikeluarin kayak gitu. baru. Tapi kalau itu lumrah di semua organisasi. Soalnya himpunan atau ikatan mahasiswa Papua itu bukan cuma APMI aja, ada banyak. Khususnya di Surabaya itu ada 34 ikatan itu dari masing-masing kabupaten. Oh, 34 ikatan masing-masing 30 kabupaten. masing-masing kabupaten. Banyak berarti ya. Nah kalau gitu biasanya ngomongnya pakai bahasa apa? Indonesia atau ada bahasa khusus gitu, misalnya bahasa dari Papuanya atau gimana? Kalau buat organisasi yang kakak tempat ini kan dia organisasinya bentuknya sosial. Nah itu kayak macam kakak dari Kabupaten Yaokimu kan. Nah di Kabupaten Yaokimu itu bukan cuma satu suku, ada 114 suku. 14 suku. Nanti kayak macam kakak sama siapa? Dalton. Iya. Nah Dalton itu kan kita sama-sama satu kabupaten tapi kampungnya beda. Dan sukunya juga beda. Tapi kita ditaruh semua di dalam kabupaten itu. Jadi bahasa yang kami ambil dan kami pakai di organisasi ya bahasa Indonesia. Karena beda suku itu, Iya. jadi makanya pakai bahasa Indonesia. Biar lebih mempermudah kita gitu. Kita menyapa. Iya, ya. Wajar. Ya kalau bahasa kan bahasa Indonesia ya Kak. Iya. Nah selain bahasa itu kan ada tradisi. Tradisi itu apa aja sih Kak di komunitasnya? Kalau tradisi itu ya kayak macam memperingati hari-hari budaya. Hari-hari budaya kayak macam itu juga masuknya di proker atau program kerjanya panitia gitu. Jadi kayak macam tiap tahunannya kayak di kabupatennya ini suka ngadain kegiatan ini untuk kegiatan budaya. Nah itu kalau ketuanya naik, ketuanya mau bangun, ya kita bangun gitu. Jadi kita ngadain di dalam organisasi itu. Nah, berarti tradisi itu dilakukan setiap kayak ada peristiwa penting gitu. Iya. Nah, misal kalau ada suku-suku lain, misalnya kayak suku Jawa gitu, kalau mau bergabung di komunitas ini boleh atau enggak sih? Kalau dari himpunan yang kakak ini sendiri sih boleh. Boleh. Soalnya kita bersifatnya sosial gitu. Jadi tidak memandang dari mana, yang penting dia datang bergabung dan belajar begitu. Berarti kalau kayak suku lain ini, itu ikut juga sama tradisinya itu. Enggak sih, mungkin pelajari. Oh, mau pelajari aja ya. Iya, lebih ke pelajari. Oke, Kak, biasanya tradisi yang dilakukan itu kakak pakai diiringi oleh alat musik atau lagu gitu nggak? Itu ada. Nah itu ya. Alat musik atau lagu yang kakak gunain itu biasanya dari mana gitu? Apa langsung dari suku Papuanya? Kalau dari sini sih, itu kan pembuatannya itu kan ada tuh. Kalau di Jawa itu kan kayak semacam gitar Indonesia. Nah kalau kita di sana itu kayak jugulele. Iya. Oh iya, tahu, Jugulele tahu. tapi dibuat pakai kayu. Jadi itu sama tifa itu dibuat bisa pakai kayu, bisa Iya, pakai kayak pipa. kayak sisa gendang gitu ya. Iya kayak gendang. Iya. Berarti Tapi masih lebih- tradisional gitu. Masih. Itu biar kita nggak lupa gitu sama budayanya. Jadi kegiatan-kegiatan gitu kita lakuin di saat-saat hari-hari terpenting gitu. Nah itu kan alat musiknya ya kak ya. Kalau lagunya itu kakak gunainnya yang udah ada atau kakak buat sendiri? Kalau lagunya kita gunain yang udah ada. Oh ya udah. Biasanya lagu yang dipakai Jaga itu contohnya apa kak? Oh beragam sih. Ragam. Iya Yang banyak. dari luar Papua juga ada berarti. Iya Oh. beragam.
Terus ngomongin soal masyarakat, biasanya ada nggak kegiatan bakti sosial atau kegiatan aksi baik yang kakak lakukan dan komunitas kakak lakukan untuk menjalin kerjasama baik dengan masyarakat sekitar di Jawa maksudnya ya, di Kalau- komunitas kebetulan sini. Kalau itu ada sih, tapi nggak jauh-jauh. Paling di kompleks sekitar tempat kami tinggal itu. Nah, misalnya buat panti asuhan gitu. Jadi kalau kayak macam di kakak kan kita komunitasnya itu kan kita nanti ngambil asrama. Iya. Nah di asrama itu kan kita tempatnya kan di macam bisa di tempatnya warga atau mungkin di tempatnya perumahan-perumahan gitu kan. Nah, itu kalau ada kegiatan bakti sosial di tempatnya kakak dari komunitasnya kami juga bang. Dan buat kerja sama rakyat gitu, sama warga. Tapi kalau macam nyalur ke tempat-tempat yang lain itu belum ada. Oh iya. Oh, Karena itu semua kan kembali lagi ke komunitas. program kerja Program kerja. ketuanya itu. Jadi yang ketua apa mau yang- misalnya apa, jadi baru Iya. anggotanya lakukan. Nah, Berarti mirip OSIS gitu ya? iya. Oh iya. Jadi mengorganisasi cara kerjanya itu nggak beda jauh kayak OSIS. Jadi dia udah masuk dalam organisasinya. Kalau kita udah masuk dalam organisasi itu kan kita udah bisa tahu ini cara kerjanya seperti apa gitu. Jadi sama dia, udah seperti organisasi. Berarti manfaatnya banyak ya kak? Banyak. Banyak. Saya dapat mempererat persaudaraan gitu. Benar. Bisa di situ kita bisa diuji, terus bisa belajar dari pemimpin. Oh. Terus public speakingnya kita juga bisa diatur di situ. Terus bagaimana caranya kita menghadapi suasana, bahkan yang lebih penting itu kita diasah di sini biar ketika kita pulang ke kabupaten masing-masing kita tidak kaget-kaget kalau nanti maju di publik gitu atau maju di depan banyak orang gitu. Oh iya. Jadi bekalnya itu udah ada di Jawa gitu. Jadi datang ke sini kita cuma nggak ngampus tapi kita juga belajar. Sudah. Oh gitu ya. Pertanyaan terakhir. Sudah. Kalau gitu berarti benar-benar udah mirip OSIS ya. Misalnya satu udah OSIS kan kerjanya juga lagi kepemimpinan, public speaking, Iya. semuanya. Jadi dia emang nggak beda jauh sih, karena masuknya dalam organisasi gitu. Sudah dibentuk dalam organisasi berarti semua elemen yang dalam organisasi itu sama kerjanya, prosedurnya itu sama semua. Oke. Nah, kan kakak manfaatnya tadi kebersamaan ya. Iya. Nah, selain kebersamaan itu faktor-faktor yang lain yang mendukung manfaat selain manfaat kebersamaan itu apa aja? Faktor-faktornya sih yang memperkuat hubungan di komunitas. memperkuat hubungan gitu. Apa aja? Kayak kumpul bareng atau Iya sih. Kumpul bareng. Ada itu kayak macam ya kita kan tinggalnya di satu tempat gitu, Ah. di satu rumah, jadi kayak hari-harinya itu bersamaan gitu, bersamaan. Cuman yang buat kita jadi Beda. ada faktor kebersamaannya kita itu kayak setiap kali ada kegiatan gitu, kayak macam dari budayanya dari sukunya aku nih di hari ini memperingati hari ini itu nanti teman-teman dari suku lain juga bantu gitu. Oh. Jadi kita macam saling bantu, dan kebersamaannya kita itu adanya itu tanpa henti gitu, tanpa henti, tanpa jeda, bahkan tanpa putus, ada terus gitu Tiap hari terus, setiap hari. tiap hari acara-acara terus gitu. Iya. Jadi kebersamaannya itu ada terus ya. Nggak capek kan? Enggak. Jadi acaranya itu bukannya kayak kita harus buat kayak yang foya-foya gitu. Kita kumpul bareng cerita atau mungkin kumpul bareng nyanyi, itu udah acara buat kita gitu. Ya itu cara-cara begitu yang buat kita itu lebih mempererat tali persaudaraan kita sesama suku gitu. Atau bahkan dari luar tempat. kira-kira di komunitas kakak ini itu pernah mengalami tantangan-tantangan kayak konflik di dalam komunitas, di luar komunitas atau masyarakat gitu nggak? Oh itu pernah ada. Paling banyaknya sih itu pengurusannya. Jadi kayak ada kayak macam ketua yang nggak tanggung jawab. Nah, itu kan jadi di setiap jalannya program kerja itu pasti ada evaluasi gitu. Tahu. Nah evaluasi itu ada namanya evaluasi umum, evaluasi organisasi, sama evaluasi keanggotaan. Nah evaluasi umum itu kita evaluasi semua terkait kegiatan kita yang selama 1 tahun ini. Nah itu kalau
evaluasi organisasi berarti kita evaluasi tentang kinerjanya panitia. Kalau keanggotaan berarti antisipasinya anggota. Nah, berarti evaluasi ini kan termasuk dalam satu solusi kan? Iya. Ada solusi-solusi lain nggak sih? Untuk menghadapi tantangan maksudnya Untuk hadapi tantangan. selain evaluasi. Ya mungkin kumpul bersama. Berusaha. Iya. Berarti Jadi kayak macam ada perbedaan pendapat, nanti kita kumpul, terus kita olah kembali gitu. Karena kitanya ndak keluar gitu. Semuanya di dalam, jadi kalau ada masalah ya udah selesai. jadi saling toleransi gitu. Iya. Nah, kan kakak ini berperan sebagai koordinator ya. Kak? Iya. Nah, merasa keberatan nggak sih kak jadi koordinator? Kalau buat kakak sendiri sih enggak. Enggak. Kayaknya. Karena di situ tuh kayak koordinator itu juga kan dia punya peran penting dalam jalannya organisasi itu kan. Nah kayak macam kakak kan dapatnya di pendidikan. Nah di pendidikan ini masuknya juga di dalam program kerjanya ketua gitu. Jadi kayak macam tiap Jumat gitu diadakan diskusi bebas atau mungkin baca-baca buku atau mungkin ada sedikit pemateri yang kita datangkan dari luar untuk nambah wawasan buat organisasinya itu. Nah itu nanti dihandle dari koordinatornya itu. Jadi ada banyak koordinator. Jadi enjoy aja gitu ya. Iya. Soalnya bukan prinsipnya kita di organisasi itu gini. Kau ditugaskan tapi yang kerja bukan kau. Kerja bersama gitu. Jadi kau cuma dikasih tanggung jawab buat ngarahin. Pak, pernah nggak sih kayak capek atau sampai bukan capek ya sih, nggak tidur sama mungkin seharian atau berapa jam gitu cuma gara-gara ngurusi organisasi atau misalnya komunitas? Kalau nyapu pernah sih. Itu dimana kalau kita jadi kan ada kayak macam di dalam organisasi itu ada kegiatan kayak macam contoh hari festival budaya. Nah itu kan untuk untuk mencapai kegiatan itu kan kita harus bentuk panitia lagi, panitia pelaksanaannya. Nah panitia pelaksanaannya itu akan dibentuk dari anggota-anggota yang ada di dalam gitu, yang kesepakatan bersama. Ya, mungkin capeknya cuma di situ kalau kita dikasih tugas buat jadi panitia untuk suatu kegiatan gitu, kegiatan organisasi. Nah, itu capeknya. Selama itu tetap enjoy. Iya. Kalau gitu, nah yang terakhir nih, ada nggak saran buat kita yang orang awam ini ingin belajar budaya Papua atau melestarikan? Ya. Kalau sarannya sih lebih memperbuka diri. Berbuka diri. Iya. Mau Lebih mempelajari memperbuka sesuatu. diri ya. Jalan di dunia ini tuh tidak ada pelajaran yang baik semua. Ada pelajaran yang tidak baik, ada pelajaran yang baik. Tergantung ke kitanya. Ini kita mau mengolah Iya. seperti apa? Yang kita mau ambil apanya, yang kita mereka bilang kan pelajari dulu ambilnya hikmahnya gitu. Iya. Nah gitu sama. Kalau mau belajar untuk organisasi atau mungkin belajar budaya yang ada di Papua itu sekarang sumber-sumbernya udah banyak, bisa dari YouTube bahkan Internet, dari YouTube. sosialisasi setempat gitu juga ada. Ngomong sama orang dari Papua asli, ngomong bahasa ini. Benar. Jadi mungkin solusinya kayak gitu, kita lebih memperbuka diri kita ke semua orang gitu. Jadi menurut kakak, aku mau tanya kesimpulannya apa dari podcast kali ini, Kak? Kakak mau nyimpulkan sesuatu kah? Ambil kesimpulan ini. Iya. Kalau kesimpulannya sih mungkin lebih bagus ke pengetahuan atau keingintahuannya adik-adik. Iya. Itu tetap diperkembangkan. Kalau bisa ke depan interaksinya bukan cuma dengan satu orang tapi lebih dengan banyak orang. Biar pemahamannya itu kan ini kan baru satu nih di kakak, banyak lagi di tempat lain. Itu dikejar terus. Jadi jangan pernah putus asa atau jangan pernah takut untuk mencoba, terus jangan pernah takut untuk bergaul dengan semua orang karena kita belum tahu itu musuh atau kawan kalau kita belum mencoba. Memperluas koneksi gitu. Iya. Jadi itu Kata-katanya hari ini. Itulah podcast dari kami. Kalau Kakak Ander juga terima kasih udah meluangkan waktu dan hadir ke podcast kami hari ini. Iya, semoga podcast kali ini memberikan manfaat yang banyak untuk kalian semua. Terima kasih menonton Podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.